Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun, yang sama-sama kami hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatizah, para guru-guru mulia yang hadir, para qari-qari'ah, para haji dan hajah yang berkesempatan hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun teriring doa, mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mendoakan guru-guru kita dipanjang umur? Karena salah satu tanda-tanda kiamat itu Allah angkat ilmu dari permukaan bumi. Bagaimana cara Allah mengangkatnya, kata Rasul, bihabdil ulama, dengan cara Allah mewafatkan para ulama. Jadi kalau semakin banyak ulama meninggal dunia, semakin banyak kiai meninggal dunia, semakin banyak ustaz-ustaz meninggal dunia, itu pertanda akhir zaman semakin dekat. Karena wafatnya satu orang ulama itu jamak dari alim, jamak dari ilmu. Jadi ulama itu adalah orang yang berilmu. Wafatnya satu orang berilmu ini, Pak Bu, lebih dahsyat dari wafatnya 100 ahli ibadah. Kenapa? Karena kalau 100 ahli ibadah meninggal, habis itu dia itulah. Tapi kalau si ulama meninggal, segala ilmu yang berada di dalam dirinya melok terkubur. Ada orang ini, ada orang 10 ahli ibadah di masalah ini, meninggal. Apa masalahnya? Masalahnya cuma jemaah berkurang. Tadinya ada 10, tinggal 9. Tapi sekarang Kiai Haji Nawawi Al-Hafiz meninggal. Apa masalahnya? Masalah tak kate baca una setoran Al-Quran yang biasa setoran sama beliau. Masalah ilmu-ilmu Al-Quran yang ada pada diri beliau melok terkubur bersama beliau. Walaupun beliau punya anak tak bisa Pak sama persis dengan bapak. Masalah jauh-jauh. Kiai Haji Jainuddin MZ, anak sampai sekarang ceramah dah baca anak sama macam bapaknya. Karena ilmu itu adanya di otak. Jadi kalau yang punya meninggal, berarti ilmu melok terkubur. Makanya kalau ada guru-guru, ada ustaz, ada kiai di kampung kita, doa ke banyak umur. Bapak ibu senang dengan ustaz, senang dengan kiai, senang dengan sipulan, doa ke biar panjang umur. Selipkan di setiap doa-doa ibu, di setiap doa-doa bapak. Kamu kan ahli tahajud kalau kan, ahli bangun malam. Kalau cak kami ini mana Pak, malah balik terkapar tidur, bangun azan subuh. Iya, terus terang main. Saya jarang Pak tahajud. Makanya kalau ini kamu yang ahli-ahli tahajud ini luar biasa. Saya dari pagi mentur rumah Pak. Treknya jauh-jauh kalau hari ini. Kelapas Merah Mato sana saya. Pagi buta tadi. Maulid. Selesai dari sana, mana ke 36 milir. Dari 36 milir balik ke Ripai. Dari Ripai selesai acara balik ke rumah. Mandi sebentar ke Demang. Maulid di Demang, tempat Habib Muhammad. Dari Demang 7:30 izin jalan ke sini. Sini kaget balik, selesai. Sampai rumah malam baca tidur. Uang masang tenda malam ini. Karena saya besok malam Maulid Arba'in di rumah saya Pak. Tanggal 28. Kamis malam Jumat. Laskar lagi kumpul, biasa ramai Pak, yang ikut saya nih 30, 40. Tapi malam hari ini cuma sebagian yang mengarah ke sini, laskar yang balik ke arah sini. Selebihnya sekarang mereka lagi kumpul di rumah saya untuk prepare persiapan panggung, lampu dan lain sebagainya untuk menyambut
para pencinta-pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Palembang Pak, 40 hari 40 malam Maulid. Di rumah saya malam ke-22. Sampai terakhir nanti penutupan malam ke-40 di Gedung Pak Lawi. Di Kuto, di Aligatmir. Itu penutupan hari ke-40. Kapan? Tanggal 10 Rabiul Akhir. Jadi Palembang ini dingin, adem. Kamu kan tahu ini kan aman kita ni kan sungai tak ada meluap. Tak? Tahunya gempa tak kata. Ngapo kita lupa itu nah habaib-habaib kiai-kiai kita. Mereka memuji-muji Allah, memuji-muji Rasul. Inilah yang kemudian menyurutkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah lagi remian Pak, tenggelam punya Palembang ini. Naik itulah Sungai Musi kalau naik selesai Pak, habis kita se-Palembang ini. Aku duluan, aku di depan ini rumahku soalnya. Kamu agak jauh dikit lah, ada di sini lah, ada apa ni Sako kamu ni? Belum Kenten Laut belum Sako ini. Kamu Sako masih agak jauh dikit. Aku di depan duluan tenggelam Sungai Musi itu naik. Tapi Allah masih sayang ngapo? Karena masih ada ulama-ulama kita, masih ada habaib kita, lisan mereka masih memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Maka itu wajib doakan guru-guru kita, mudah-mudahan mereka umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Mushola Al-Qurata beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran panitia PHBI yang sudah mempersiapkan acara pada malam hari ini, yakin dan percayalah 1 dirham yang kalian keluarkan untuk Maulidur Rasul ini adalah bentuk menunjukkan rasa cinta kita sama Rasul. Kata Imam Hasan Al-Basri mengatakan, aku sangat suka kalau aku punya emas sebesar gunung Uhud, pasti ku gunakan untuk memperingati Maulidur Rasul. Kalau aku punya emas sebesar gunung Uhud, pasti ku gunakan untuk memperingati Maulidur Rasul. Kenapa? Harta kita sedikit pun tidak ada gunanya kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya langit dengan bumi ini karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau urusan Maulid jangan ketawasa, Bu. Bapak, kalau urusan Maulid jangan ketawasa. Keluarkan harta kamu. Keluarkan tabungan kamu. Duit kamu tak kacik gunanya. Tidak ada harganya dibandingkan dengan Rasulullah. Ngapo? Allah nyipta ke langit dengan bumi ini karena ada Rasul. Apalagi duit kita yang secetek itu. Giliran Maulid anak kamu, giliran hari kelahiran anak kita ngabiskan duit berjuta-juta. Dia ajak sumbangan Maulid nyumbang 10.000. 10.000 dapat bolu nah 2 ekor itu nah. Nah, sumbang 100.000 masak nasi minyak. Kami alhamdulillah Pak, besok malam lusa malam Jumat nyiapkan 210 kilo nasi. Motong 17 ekor kambing. Nyiapkan telur 5 betis. Untuk menjambut tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, para pencinta Rasulullah. Dan itu kami lakukan bukan tahun ini, setiap tahun, Pak. Saya sudah berikrar semasa hidup saya ini masih hidup, nyawa aku masih ada. Kalau meninggal urusan murid-murid aku. Selagi nyawa aku masih ada, Maulid Akbar diadakan tiap tahun di rumah saya. Tahun kemarin kami agak kecil-kecilan Pak, karena tidak pula banyak karena Covid masih. Jadi tahun kemarin sekitar 1000-an paling jemaah yang hadir. Tidak banyak juga kami masak nasi, cuman 100 kilo. Nah, ini kami siapkan 200 kilo karena insya Allah mudah-mudahan berkah Maulid ini wabah Covid ini sudah berlari dari negeri yang kita cintai ini. Karena ku jengok pecahnya di pasar-pasar di mana-mana sudah ramai kalau. Sepertinya corona ini datang tak tiba-tiba, dia pergi juga, mudah-mudahan tidak ada pamit-pamit lagi dengan kita. Karena kuasanya Allah nak hilangkan penyakit ini. Nah, alhamdulillah setiap malam Pak Maulid Arba'in ini keliling. Nah, alhamdulillah kita kebagian tahun ini di Majelis Asmaul Husna besok malam. Ngapo? Kami mengerahkan jiwa dan raga Pak. Di kampung saya dikenal tidak ada acara lebih besar dari Maulidur Rasul Pak. Hatta wong ngawin ini kalah acaranya dengan acara Maulidur Rasul. Kenapa? Itulah cara kami menunjukkan cinta kami sama Rasulullah SAW. Bukan perkara makannya. Kami malu dengan Rasulullah. Untuk urusan anak kami baik, untuk urusan keluarga kami baik, untuk urusan orang tua kami baik, kami rela menghabiskan seluruh harta kami. Mengapa tidak untuk Rasulullah SAW? Padahal Rasul katakan tidak akan beriman kalian sebelum kalian mampu mencintai aku. Lebih kalian mencintai dari diri kalian sendiri, bahkan lebih mencintai kalian dari bapak kalian sendiri.
Jadi tidak ada sempurna iman kita ini kalau kita tidak mencintai Rasulullah. Lebih cinta kita dari bapak kita, lebih cinta kita kepada Rasulullah dari diri kita sendiri. Nah, makanya kalau untuk urusan maulid, sekali lagi jangan getah. Nah, agak diambil Allah duit kamu, selesai. Jangan ecak-ecak buntu. Cak ini nawat makanan. Kan lemah pak. Meriah. Ini kadang Cak Ida acara maulid. Pecah galak Cak Ida. Kalau Jong Palembang tu seremoni be pak. Jangan Cak dak kaki acara baik. Padahal baca maulid penting pak. Tadi di luar anak-anak majlis Asmaul Husna bacakan maulid dia ulami. Nikmat pak. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Sallallahu alaihi wasallam marhaban. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Sallallahu alaihi wasallam marhaban. Lemak kan, selamat datang ya Rasulullah. Nah, begitu kita ma'alul qiyam itu Rasulullah hadir pak bersama-sama kita. Nah, makanya tadi ada minyak wangi, apa namanya, digosok ke wong. Ngapa? Karena Rasulullah itu senang dengan harum-haruman. Lagi kalau kamu hadir di rumah saya malam Jumat kamu juga kami bakar buhur pak. Buhur itu wangi-wangian, bukan undang jin. Banyak orang yang tidak ngerti, ngapa itu acara maulid undang-undang jin. Bukan undang jin, itu ada briket ditaruh di pojoknya buhur. Kalau keluar asap, asap itu wangi pak. Kalau di Mekah harga yang dibakar-bakar itu 5 juta, 3 juta, bukan murah pak. Makanya para habaib itu luar biasa. Mereka semakin wangi kayu gaharu yang dibakar itu, semakin mahal harganya. Ngapa? Semakin dia wangi, semakin Rasulullah akan cepat hadir ke majelis itu pak. Ngapa? Rasul ini senang dengan yang harum-harum, wangi-wangian. Makanya Rasul keringatnya lebih harum dari minyak kasturi. Keringat Rasul, bukan keringat kita, masem. Keringat Rasul ini pak lebih harum dari minyak kasturi. Rasul punya ludah, itu diludahkan bisa jadi obat. Abu Bakar waktu dicetuk ulo kakinya biru, diludahi sama Rasul, langsung sembuh pak. Tapi sekali lagi ini ludah Rasul, jangan coba-coba dengan kawan kamu. Lagi ada kawan kamu cetuk ulo, kamu ludahi, amputasi langsung. Tak sikat gigi mulu, rabies. Rasulullah itu Masya Allah sepanjang hidup tidak pernah nguap. Di dalam kitab Samil Muhammadiyah dijelaskan tingginya tidak tinggi, pendek tidak pendek, kulit tidak terlalu putih, tidak terlalu hitam. Artinya Rasulullah itu sedang-sedang saja. Kalau masalah ketampanan tak usah diukur. Ibu tahu dengan Nabi Allah Yusuf? Bu, Nabi Yusuf, tahu tak kamu? Dalam Quran dijelaskan Nabi Allah Yusuf itu kalau dia lewat, ibu lagi ngiris bawang, tak terasa yang teriris tangan. Nah, Nabi Allah Yusuf lewat, nah ibu ngiris bawang. Ngerti tak kamu? Saking kebelagaknya Nabi Allah Yusuf tu pak. Ibu-ibu ini terpanah kalau tengok Nabi Allah Yusuf. Tak terasa tangan sudah tiris, bukan lagi bawang. Saking belagaknya Nabi Allah Yusuf. Makanya kita dulu kalau orang tua kita hamil, dia baca surat Yusuf, karena pengen anaknya belagak pecah Nabi Yusuf, atau dia baca surat Maryam kalau betino, karena pengen anaknya kalau betino cantik seperti Siti Maryam, walaupun tetap melok emak bapaknya juga. Ya, emak bapaknya jahat, belagak dari mana? Bukan punya tetangga, bapaknya jahat, emaknya jahat, budaknya bagus dari mana? Ini kalau bapaknya hitam, maknya hitam, paling tidak hitam manis, kira-kira macam itu, Tetapi itulah usaha yang dilakukan karena pengen. Nah, Nabi Allah Yusuf ini bu, yang belagak ini, kumpul kelawat seluruh manusia di muka bumi ini. Seluruh manusia yang belagak-belagak, di musola ini belum ada pak, tanding ini katik lah. Ya katik musola. Yang di luar sana nah, yang belagak-belagak, orang Israel, orang Israel pak, pak. Israel, tahu tak kamu orang Israel? Pak. Bu, betino Israel, Bu, paling cantiknya betino Indonesia ini, paling jahatnya Israel sana. Saya ulangi, paling cantiknya Indonesia ini siapa? Jika di Indonesia ini paling cantik, itu paling jahatnya Israel sana. Makanya saya saran Bapak kalau ke Aqsa, ngajak bini Pak, jangan dewean. Tak balik kamu.
Betino sana bu, nah masya Allah. Aku kaget waktu ke Palestina bu. Karena aku belum pernah Palestina. Kalau ke Mekah aku lah 7 kali bu. Ke Madinah sudah 7 kali. Ke Palestina ana belum. Berdoa ana waktu itu. 2018 ana berangkat pak. Ke Aqsa. Ngawani Bapak Gubernur Babel, Bapak Dr. Al-Zadi. Beliau, istri beliau, bapaknya, ajudannya, kakaknya, sama saya. Wong 13 kami berangkat. Di otak aku, Palestina ini Masjidil Aqsa ini sama seperti Mekah Madinah. Beda rupanya pak. Ngapa kalau Mekah Madinah wong Islam galau di situ. Wong kafir mana ada. Kalau di Palestina ada wong Yahudi, ada wong Kristen, ada wong Islam. 3 agama ada di Palestina itu pak. Jadi waktu bangun tidur mati pak. Bangun kan nak sholat subuh kan. Keluarlah turis-turis itu pak. Wong Barat, wong Yahudi itu. Betina-betinanya bu, baju tak keruan galau bu. Ya Allah. Oi bu, nah bakutang nian. Oi istighfar ya kuasa berwajib. Anak tidak ngajak bini, tidak anak itu. Rumah tak melo, ya kan? Oh ya Allah bu, kaget bu, jantung kita gedak gedub. Wah, kenapa Israel itu cantik belagak-belagak? Tahu tak kamu sebabnya bu? Tahu tak kamu sebabnya bu? Kenapa Israel itu Bani Israel itu belagak-belagak cantik-cantik? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kabbalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maryam Nabi Isa itu kan orang Bani Israel kan? Maryam, kalau kamu masuk Masjidil Aqsa, ini anggaplah Masjidil Aqsa sebelah kiri ada pintu pak di bawah masjid ini. Itu terowongan, gua kalau bahasa kita. Kalau bahasa Quran tadi mihrab. Mihrab itu satu ruangan yang digunakan Maryam untuk ibadah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana. Masih ingat tak kamu ketika Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab tempat Maryam ibadah. Pak, tempat Maryam ibadah itu Pak, kalau kamu masuk dari Masjidil Aqsa, kurang lebih sekitar 100 meter Pak, baru ketemu mihrabnya. Pintu cuman siko inilah. Apa kata Nabi Zakaria? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap kali aku masuk ke dalam tempat mihrab ibadah, kata Nabi Zakaria, wajada indaha rizqa. Aku menyaksikan di atas mejanya Maryam itu sudah terdapat makanan dan minuman. Bukalah surat. Yang ngomong bukan anda nih, Allah yang ngomong. Kalau tidak percaya Al-Quran kafir kamu hukum. Allah yang ngomong. Setiap kali Nabi Zakaria masuk, wajada indaha rizqa, terdapat makanan dan minuman. Nabi Zakaria bingung tak uji kamu? Bingung pak. Wong dia yang ngasuh Maryam, wong dia yang ngurus Maryam, wong Nabi Zakaria tahu dak kate yang masuk ke dalam terowongan itu, dalam goa itu kecuali dia. Di mana letak Nabi Zakaria? Bingung, ditanya sama Nabi Zakaria, "Ya Maryamu anna laki hadha?" Maryam, dari mana makanan dan minuman ini? Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Nah, itu rahasianya, Pak. Maryam ini kan didatangi malaikat. Kata malaikat, Maryam, kau bakal diunjuk Allah anak lanang. Kau bakal dikasih Allah anak laki-laki. Bakal berkemuka di muka bumi ini. Maryam langsung jawab, malaikat, mana mungkin aku ini bisa hamil? Wa in yansasni basar. Aku ini tidak pernah disenggol oleh seorang laki-laki, tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Mana aku mungkin bisa hamil? Apa kata malaikat? Ya Maryam, wahai Maryam, fa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Maryam, kalau Allah ngomong hendak ke kau hamil, bangun tidur langsung hamil Pak Maryam. Punya anak namanya Isa. Makanya orang Islam meyakini Nabi Allah Isa itu tapi sebagai Nabi, bukan sebagai Tuhan. Mengapa mereka menganggap ke Nabi Allah Musa itu? Kalau kita ya Nabi Pak, tetap bagi kita Nabi Allah Isa itu Nabi. Mengapa dia dibintikan dengan Maryam?
Isa putra Maryam, kan memang Nabi Allah Isa dak kati bapaknya. Maryam itu hamil tanpa suami. Kok bisa ustaznya? Bisa kehendak Allah. Berarti banyak di kampung kami ada yang hamil tanpa laki, itu Maryam juga bukan. Itu kati aku. Kan ya kan banyak di kampung-kampung tuh yang hamil tanpa laki. Itu bukan Maryam, itu kati aku. Itu memang tidak ada bertanggung jawab. Kalau Maryam tidak pernah disenggol lanangnya, Bu, Pak, tidak pernah disenggol lanang, Pak. Hamil, ditodohlah Maryam ini berzina, Pak. Akhirnya Maryam mengasingkan diri di gunung. Nah, tahu tak kawi kamu di gunung itu? Kan ada kaki manusia yang ngingoknya kan? Kawi Maryam itu apa? Dia berzikir kepada Allah. Tapi setiap kali Maryam berzikir, kalau jam makan, wajada indah rizqo. Datang makanan minuman dari langit, Pak. Itulah disebut manna wa salwa. Mangkonya wong Israel itu kasih tandengan di dunia ini, Pak. Dia yang paling cantik, dia yang paling belagak. Ngapo? Makannya langsung dari langit. Itu dari langit juga, cuma nanem, beli ke pasar 16. Ini kan dari langit kalau Pak, pisang-pisang ini. Tapi dibeli dulu. Kalau Maryam ini memang langsung posisi meja, Pak, dari langit, nah. Peng nyampak. Itulah makanan Maryam. Sehingga Bani Israel itu kenapa mereka lebih bersih, kulitnya lebih belagak, lebih cantik, karena memang mereka diunjuk makan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan mereka, Pak. Itu kelebihan mereka dari kita. Makanya kau ngomong tadi, Bu, kalau laki kamu nak ke Palestina, kawan nih, Bu, jangan galak dari Rewangi. Mendak kuat iman, Pak, nak baliknya kamu. Ngapu kalau bebas di sana itu. Nah, sebelagak-belagak orang Palestina tu, Pak, kumpul ke lah, Semuka bumi ni separuh tak ada belagak Nabi Allah Yusuf. Sebelagaknya manusia semuka bumi ini dikumpul ke tidak separuh belagaknya Nabi Allah Yusuf. Nah, Nabi Allah Yusuf ketampanannya tidak lebih separuh dari ketampanan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi kamu tak terbayang, Pak, manu indahnya wajah Rasul ini, Pak. Sepanjang hidup tidak pernah menguap, Pak, Rasulullah. Sepanjang umurnya tidak pernah menguap. Kamu tersender di musola ini lah 3 kali bujingok ini. Inilah tanda-tanda hari malam ini. Itu nih jadi ustaznya harus pengertian, Pak. Jangan nak ngendak ke kendak kita. Menjemaah ala rasul berhenti drama. Iya kalau aku nak galak ni anak aku bujingok, Pak. Aku 4 tahun belajar ilmu jiwa, Pak. Karena aku dulu Madrasah Tarbiyatul Muallimin, guru agama. Kalau dulu kan ada PGA namanya, Pak. Sekarang kan ganti lagi kami belajar ilmu alam, Pak, namanya itu. Apa namanya? Kalau kita nyingok situasi dan kondisi, nyingok wong sudah tak mampu lagi untuk menerima ilmu, jangan dipaksa ke, tidak bakalan masuk. Tidak bakalan masuk. Jadi kita harus pengertian, Rasulullah sepanjang umur dia tidak pernah nguap. Bapak tersender dari musola lah 3 kali nguap. Iya kan? Masuk agak pojok dikit tertidur langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini baginda Rasulullah sosoknya nyari sempurna, Pak. Sosoknya nyari sempurna, Pak. Keringatnya seperti minyak kasturi, menguap tidak pernah, air liurnya bisa jadi obat. Setiap ucapannya menyejukkan mata, kesabarannya itu luar biasa sabar. Tak katik tandingannya, Pak. Makanya kata Allah tidak diciptakan langit dengan bumi ini kecuali karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mengakui, Pak, bahkan Nabi Allah Adam yang datang ketika Aminah mengandung. Atau Aminah, ketika aku mengandung Muhammad bin Abdullah, aku didatangi sosok bayangan laki-laki, Pak. Wajahnya tampan dan memancarkan sinar. Wajahnya tampan dan memancarkan sinar yang luar biasa. Kutanya, siapa engkau? Laki-laki ini menjawab, anak Adam, aku Adam. Wajah Nabi Allah Adam itu, Bu, Pak, bersinar, Pak. Ini bersinar kalau juga, cuma oleh lampu yang di luar itu, oleh lampu itu. Nabi Allah Adam ini memang memancarkan sinarnya wajahnya, Pak. Mengapa engkau di sini, wahai Nabi Allah Adam? Kata Aminah, wahai Aminah, aku ingin menyatakan selamat kepadamu bahwa engkau saat ini sedang mengandung Sayyidil Basar. Engkau sedang mengandung pemimpin manusia di muka bumi ini. Makanya, Pak, riset membuktikan manusia yang paling banyak pengikutnya nomor 1 Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Di dunia ini yang paling banyak pengikutnya, Pak, umat Islam. Yang paling banyak mengikuti Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Ngapo? Sesuai dengan nama yang Allah titipkan kepada Rasulullah, bernama Ahmad atau Muhammad, yang artinya terpuji.
Dari mulai lahir baginda Rasul terpuji, besar menjadi orang terpuji, ya. Kemudian dewasa menjadi orang terpuji, sampai wafat pun beliau wafat dalam kondisi terpuji, Pak. Ngapo? Didatangi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya sikok-sikoknya kalau bahasa Palembang, ya. Manusia nak mati ditawari cuman Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Tak kacik lebih dari itu, Pak. Saya ulang sekali lagi. Manusia yang mati ditawari, ya, cuman sikok. Satu-satunya di dunia ini cuman sikok, Pak. Siapa? Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Ada yang tunjuk tahu, Nabi Daud. Kalau Nabi Daud itu bukan ditawari, Pak, tunjuk tahu. Buka kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Nabi Allah Daud itu didatangi malaikat maut, Israel, ya. Assalamualaikum ya Daud. Waalaikumsalam. Daud, aku nak nyampe ke pesan dari Allah untuk kau. Apa kata Nabi Allah Daud? 10 hari lagi aku balik ke sini. 10 hari lagi Daud, aku balik lagi ke sini nak nyambut nyawa kau. Nah, itu keistimewaan Nabi Allah Daud, Pak. Dinjuk tahu. Ya, dinjuk tahu, bukan ditawari. Daud, 10 hari lagi aku balik ke sini nyambut nyawa kau. Balik malaikat maut. Nabi Allah Daud ni, Pak, nabi yang paling kaya, Pak. Duitnya banyak. Siapa aja alim lah kalau kita di Palembang ni kira-kira, ya. Kenal kalau tak kamu kenal aja ni? Kenal, eh? Wong gila kalau tak kenal dengan Pak Haji Alim tu rasanya. Berduit, banyak duit, rumah besar, ya. Nabi Allah Daud ni, Pak, nabi yang paling berduit, Pak. Tahu 10 hari lagi bakal meninggal dunia, dipanggilnya oleh Nabi Allah Daud para pembuat patung, Pak. Kumpulkannya kalau di istananya Nabi Daud, sini kau. Ngapa Nabi Allah? Kau buat ke patung, ya. Kamu para ahli patung ini buat ke patung yang miripnya dengan rayaku, ya. Buatkan, tempuhnya 9 hari sudah harus jadi sebanyak 99 ekor. Begawilah para ahli patung ini, Pak, mahat patung yang mirip dengan Nabi Allah Daud. Karena memang ahlinya, Pak, mirip. Sudah selesai 9 hari, ngapa 9 hari? Karena hari ke-10 sesuai perjanjian, malaikat maut bakal datang menjemput nyawa Nabi Allah Daud. Ini kisah meninggalnya Nabi Daud, Pak, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Begitu selesai 99, dimasukkanlah patung-patung tadi, Pak, dijajarkan Nabi Allah Daud di dalam satu ruangan. Tak gitu nah, ruangan cina kira-kira. Masuk 99 patung, Pak, ya. Subhanallah. Besok hari ke-10 malaikat maut bakal datang. Apa yang dilakukan Daud? Pagi-pagi dalam masuk dalam ruangan itu, Pak. Ini patung kalau kan 99 kan? Tegak Nabi Daud di tengah-tengah patung itu. Mirip ini patung 99 sama dengan itu. Ada 100 ekor Daud di dalam ruangan itu. Malaikat maut turun, Pak, Bu. Malaikat maut, kan malaikat Allah ini tidak ngerti, Pak. Kalau disuruh A bikinnya A, disuruh B bikinnya B. Ibu pernah tak, Bu, dengar cerita orang mati suri? Tahu tak Ibu orang mati suri itu apa? Bukan jatah dia nak kena cabut nyawanya. Dia yang kena cabut. Di kampung aku ada, Bu. Sudah mati, hidup lagi, malaikat salah cabut nyawa. Makanya kalau namo samo rumah paraan tiko sakit, yang sehat pindahlah. Kaget malaikat salah, kamu kena laju tu. Begitu 99 patung masuk, Nabi Daud tegas ini, malaikat turun, Pak, malaikat maut. Ya? Ini panjang kalau aku nak cerita. Ada kitabnya, Pak, Dakhulikul Akbar namanya. Di arusnya Allah itu, ada pohon yang jumlah daunnya sama dengan jumlah manusia yang ada di muka bumi ini. Nama-nama kamu ni, ada galuk di daun itu. Di bawah pohon ini tidurlah malaikat maut, malaikat Israel. Kapan dia bangun? Kalau daun ini nampak. Nah, kakek biar cerita itu panjang. Kakek undang aku lagi biasanya. Panjang ni ambil cerita ini. Adalah dalu 9/4 ini sini. Yo, balik cerita Daud dulu gitu, Nabi Allah Daud ini, Pak, hari ke-10 malaikat turun nak nyabut nyawanya Nabi Allah Daud. Nyari ke sini, tidak ketemu. Uji malaikat kemana Daud ini? Muter-muter, banyak ruangan, Pak, di kerajaan Daud itu kan banyak ruangan, Pak. Tibalah malaikat masuk di ruangan tadi, Pak. Begitu malaikat masuk, kaget malaikat ini, Pak. Bingung dia. Kenapa dia melihat ada 100 ekor Daud, Pak. Muter-muter Nabi Allah, malaikat Israel nak nyabut Nabi Allah Nabi Daud ini. Tak ketemu. Yang mana Daud ini? Karena memang 99 patung ini mirip. Dalam kitab Ihya Ulumuddin diceritakan Nabi Allah Daud, malaikat Israel balik ke arusnya Allah, ngelapor dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita ni, ya Allah, aku dibudi ke Daud, ya Allah. Kalau bahasa kita, aku dibudi ke Daud, ya Allah.
Banyak nian Daud di bawah itu, ya Allah. Puji Allah, oi malaikat, alang kebuyan kau ini. Cucuk matonyo, kalau dia berkedip Daud lah itu. Oh, serius langsung di kantong tahu. Buka lagi kan kalau betul. Turunlah Nabi Allah, malaikat Israel masuk ke dalam ruangan itu. Mulailah Pak dicocok-cocok. Tidak berkedip, aman, patung, tidak berkedip. Kapan Kak Daud kau laju kau? Itu cerita matinya Nabi Allah Daud. Bukan ditawari, dinjuk tahu 10 hari lagi nak mati. Kalau Rasulullah nih Pak, buka kitab Zakhulikul Akbar. Rasul ditawari Pak. Hari itu subuh Senin. Nah Rasul ini lahir Senin, wafat Senin. Lahir 12 Rabiul Awal, wafat juga 12 Rabiul Awal Pak. Jadi Rasul meninggal sama dengan hari lahir. Senin pagi Pak, Rasulullah SAW sudah ditunggu sahabat sholat subuh berjamaah. Karena Bilal tidak berani mengumandangkan iqamah kalau belum jingok Rasul. Acak kelebat Rasul jingok, baru Bilal qomat. Nah itu macam itu Pak. Kita muazin yang galak azin di musola ni, kalau jingok imam baru qomat ke. Nah ibu-ibu, bapak-bapak yang sholat sunat jangan ribut. Misalnya contoh bapak lagi sholat sunat, tahu-tahu Bilal sudah qomat. Allah Akbar, jangan ribut. Ini galak di musola bebala. Kapan sudah selesai sholat? Kau dikati agung nih. Kau dah ni mata kau pergi sholat. Kau qomat, tunggu dulu. Tidak kati haknya muazin itu nak nunggu jemaah. Muazin ini nunggu imam. Kali imam nyuruh qomat. Ibu yang sedang sholat, bapak yang sedang sholat melok. Kalau bapak ibu baru takbir, baru baca Fatihah, Bilal sudah qomat, batal ke sholatnya Pak. Itu cara hukum fikihnya. Lepaskan sholatnya. Bapak baru takbir nih. Kau tahu qomat Bilal, Allah Akbar, lepaskan sholatnya. Langsung bergabung dengan sholat berjamaah. Ngapa tidak ada sholat sunat kalau sudah dikumandangkan iqamah? Kalau kita sudah selesai satu rakaat, naik kedua, cepat ke bayar bacaannya, langsung rukuk sujud, langsung bergabung dengan imam. Itu caranya. Jangan ribut dengan yang qomat. Ini galak di musola bebala, kau dikasih urusan nian kau. Oh ini ada akunya. Itulah ngapo sama-sama buyan. Yang qomat buyan, yang marah-marah tadi tidak ngerti pula sama baik. Ini Rasul belum datang-datang Pak. Bilal tidak berani qomat. Ditunggu. Matahari sudah hampir keluar Pak. Menandakan waktu sholat subuh sudah hampir habis. Sayyidina Ali dengan satu sahabat mendatangi ke rumah Rasul. Kan rumah Rasul di dekat masjid itulah Pak. Datanglah sahabat. Kapan Ali datang nyengok ke rumah Rasul, diketok. Rasul lagi sakit Pak. Rasul lagi terbaring sakit. Kata Rasul, Ali, aku lagi sakit. Aku tak kuat untuk berjalan ke masjid. Aku pesan dengan kau, sampai ke sama Abu Bakar, imamkan kalian sholat subuh berjamaah. Siap ya Rasulullah. Baliklah Sayyidina Ali Pak. Ngelapor sama Abu Bakar. Abu Bakar, Rasulullah rupanya sakit. Kata Rasul, kau diminta imami kami. Apa jawaban Abu Bakar? Kalau Muhammad bin Abdullah Rasulullah masih hidup, tidak pantas aku imami kami. Saking tawaduknya Abu Bakar nih Pak. Hafal Quran, sahabat yang paling dekat dengan Rasul. Lagi suruh Rasul, bela tidak galak. Beda dengan kita. Beda dengan kita Pak. Masalah imam bebala. Masalah imam berebutan. Bukan di sini bagus kalau sini Pak. Yang di sana, yang ada sana itu. Sini bagus, sini yang bagus di sini. Yang bagus, ada juga yang tak bagus. Balik Ali. Ya Rasulullah, Abu Bakar nak galak. Kata Abu Bakar, kalau engkau masih ada, dia tak sanggup ngimami kami. Oh ya Ali, kata Rasul, aku tak kuatnya. Ali ini menantunya Rasul Pak. Suami Siti Fatimah Hajar. Kau sampai ke sama Abu Bakar, imam ke sahabat sholat subuh. Datanglah Ali ke masjid. Abu Bakar, Rasul tak kuatnya, Rasul sakit. Apa kata Abu Bakar? Kalau Muhammad bin Abdullah Rasulullah masih hidup, tidak pantas aku berdiri di tempat dia berdiri. Saking tawaduk sahabat itu Pak. Imam ini bukan main-mainan Pak, bukan selera-selerahan, bukan tua-tuaan. Imam ini ada syaratnya. Yang paling fasih bacaannya, yang paling banyak hafalannya, yang paling ngerti soal hukum-hukumnya. Bukan tua-tua itu belakangan. Kalau sama-sama hafal Qurannya, sama-sama bagus mahrotnya, sama-sama bagus bacaannya, sama-sama ngerti umurnya, baru benar. Ambek yang berikutnya, ambek umurnya. Sama-sama tua, umurnya sama juga, ambek bininya, sikok bini dua, sikok bini sikok. Tidak serius ini hukum fikih Pak. Ambek yang bini dua, suruh dia maju jadi imam.
Berarti nak berbini lagi. Tak, itu contohnya Pak. Ini payah kok bapak senjaga ini langsung nak nerpap lah itu. Tua itu Pak, belakangan. Yang didulukan yang paling ngerti dan paling bagus bacaan Quran. Itulah yang berhak menjadi imam. Jangan kita gagah-gagahan, aku ni paling tua, aku ni. Ada pernah Pak, Pak, ngelapor Ustaz, ngapo? Di musola kami tua itu nak jadi imam terus Ustaz. Awak bacanya tak keruan, mahrumnya tak keruan. Kapan dikit komat dia nak ngimam lah itu. Itu jangan ganti tu. Tak kasih yang berani Ustaz. Ngapu nak kasih berani? Musola tu punya nenek dia. Malah musola punya nenek dia berlarilah kau. Pindah musola lain baik. Abu Bakar ni Pak sudah diperintahkan untuk ngimam langsung. Yang merintahkan langsung Rasulullah. Lagi dia jawab, kalau Muhammad bin Abdullah Rasulullah masih hidup, tidak pantas aku tegak dan berdiri di tempat Rasulullah SAW. Akhirnya Sayyidina Ali balik Pak. Ngambil kebijakan, Rasul dibopong Pak, dibopo. Makanya ada solat itu Pak. Kalau kalian tahu kehebatan solat subuh dengan isya berjamaah, pasti kalian akan mendatangi masjid walau kana abwa, walaupun dalam keadaan merangkak. Ada yang kamu dengar hadisnya? Karena Rasul pernah merangkak Pak ke masjid itu Pak. Dibawa sama Sayyidina Ali. Ngimamlah Rasul Pak. Selesai solat subuh Rasul berbalik badan. Baca surah Al-Kahfi Pak ayat 110. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ibu bapak kalau bisa surah Al-Kahfi ini dibaca setiap sebelum tidur. Kalau tak bisa nian, paling tidak kamu baca 1 kali 1 pekan. Setiap malam Jumat atau setiap hari Jumat. Kalau satu fadilahnya, siapa yang membaca surah Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat, maka wajahnya akan bersinar Pak. Wajahnya akan memancarkan sinar. Amalkanlah ini Pak, setiap malam Jumat atau hari Jumat. Ini ayat 110 ayat, jumlah ayatnya. Ayat yang ke-110 dibaca sama Rasul. Sahabat nangis Pak. Wabil khusus Abu Bakar. Qul innama ana basharun mislukum. Katakan ya Muhammad, ana basharun mislukum. Aku manusia biasa seperti kalian. Seolah-olah apa pagi hari itu Rasul mengatakan Abu Bakar, kalau kau makan aku makan, kalau kau minum kalian minum, aku minum, kalau kalian bakal meninggal, aku pun bakal meninggal dunia. Makanya sahabat tahu kalau Pak, Rasul sudah tak lama lagi nih. Cuman kata Rasul, yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Cuman bedanya bahwa aku ditunjuk wahyu oleh Allah bahwa Tuhan yang kalian sembah dan Tuhan yang aku sembah ilahukum ilahun wahid adalah Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa yang pengen ketemu dengan Tuhan yang siko, ini 2 syaratnya Pak. Falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Amal soleh, jangan mempersekutukan Allah dalam ibadah yang kamu lakukan. Bukalah surah Al-Kahfi ayat 110. Sahabat lagi nangis, Rasul balik Pak ke rumah. Dibawa sama Sayyidina Ali. Begitu Rasul lagi berbaring di tempat tidur, pintu rumah Rasul diketok Pak dari luar. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam. Fatimah, iftah. Fatimah buka pintu. Fatimah ni sikok-sikoknya anak Rasul yang masih hidup ketika Rasul meninggal Pak. Anak Rasul jumlah seluruhnya 7 Pak. 3 lanang, 4 betina. Yang 6 dari sikok ibu Siti Khadijah, yang sikoknya dari Maria Kitibia, namanya Ibrahim. Seluruhnya meninggal kalau Pak. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kalsum, cuma sikok yang masih hidup. Siti Fatimah Az-Zahra. Siti Fatimah Az-Zahra meninggal 8 bulan setelah Rasul meninggal. Fatimah, iftah. Fatimah buka pintu. Begitu Fatimah buka pintu, kaget Pak. Mati ya. Tamunya tak kate wahai Abi. Wahai ayahku, tamu tak kate. Fatimah ngomong tamu tak kate, Rasul ngomong kau situ. Tamunya sudah datang. Bapak tahu siapa yang datang pagi Senin itu Pak? Ibu tahu siapa yang datang pagi Senin itu Bu? Malaikat Israel Bu, dengan sopan santun, dengan salamnya datang kepada Rasul. Jangan harap nak sopan santun dengan kamu. Malaikat Israel ini Pak, malaikat yang paling sangar Pak, paling ditakuti oleh arsy Allah ini Pak. Malaikat-malaikat lain takut dengan malaikat maut ini Pak. Tak pernah senyum, jauh mana pernah sanjak aku ni kata cerita Pak. Nyentak-nyentak kenian, nyawa kamu selesai. Ini datang dengan Rasul Pak, dengan santainya, dengan ramahnya. Apa kata malaikat Israel? Ya Muhammad, pagi ini aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa engkau.
Itu pun kalau engkau bersedia. Kalau engkau tidak bersedia, aku diperintahkan oleh Allah kembali ke arusnya Allah Subhanahu wa taala. Buka Pak kitab Dakhulikul Akbar. Tikok-tikoknya manusia yang mati ditawari dulu cuma Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak terbayang Pak kalau ini berlaku bagi Bapak. Malaikat datang, mana mangcik laju apa belum? Apalah jawaban kamu Pak? Belum. Bapak lah terkapar mana? Nak mati belum? Belum. Kita nak mati lagi belum enggak mati Pak. Beda dengan Rasulullah. Begitu ditawari oleh malaikat Israel, apa jawab Rasul? Wahai Israel, buat aku ini bukan perkara siap atau tidak siap. Tapi yang pengen ku tanyakan, mak mana umatku setelah aku meninggal? Ya Allah. Ini cintanya Rasulullah dengan kita, Pak. Kita masih hidup, tidak pernah salawat sama Rasul. Rasul nak mati, yang dirisau punya kamu ni nah. Kita ni nah, yang dirisau ke Rasul nah. Mak mano umat aku ni, mak mano. Apa kata malaikat Israel? Muhammad, kali ini aku nak baca nyawabnya. Nak lapor dulu dengan Big Boss. Baliklah Israel ke bawah coba, lapor dengan Allah. Ya Allah, kata kekasihmu Muhammad, bukan perkara dia siap tak siap, tapi dia nak nanya mak mana nasib umatnya. Apa kata Allah? Sampaikan kepada kekasihku Muhammad, umatnya bakal selamat siapa yang berpegang kepada kitabullah wa sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Turun malaikat Jibril, ya Muhammad, kata Allah umatmu bakal selamat siapa pegang dengan Al-Qur'an, siapa yang berpegang dengan hadis. Barulah dicabut nyawa Rasul, Pak. Ini dalam kitab Dakhulikul Akbar ya. Dicabut nyawa Rasul itu dari sini, Pak. Dari apa namanya ujung jari naik sampai ke dengkul sini, Pak. Rasul mengeluarkan satu kalimat, ummati. Jadi aku takut dicabut nyawa tadi kan. Kita cerita malaikat mau kawan lari. Tak kamar mandi lagi pamit tadi tu, Nak kamar mandi dulu. Dicabut nyawa dari ujung jari sini sampai ke dengkul, Rasul mengeluarkan satu kalimat Ibu. Mengeluarkan satu kalimat Bapak. Ummati. Bayang enggak Ibu Bapak? Rasul nak meninggal dunia, yang disebut bukan anaknya, yang disebut bukan ibunya, yang disebut bukan bapaknya, yang disebut ummati. Memang Rasul cinta nian Pak sama kita ni. Kita ni lah yang kata agak ni memang. Rasul ini sayangnya dengan kita bukan main Pak. Kita ni lah diundang maulid beda galak datang. Diundang ngerayakan hari kelahiran Rasul beda galak datang. Rasul nak mati, ingat dengan kita. Ya Allah ya Karim. Ummati. Umatku. Ayatul maut, tanda kematian. Ini ada ilmunya Pak. Bu, kalau kamu nunggu orang sakit, nunggu orang sakit, rajin-rajin pegang kakinya. Ada orang sakit karat nih, pegang kakinya. Kalau kaki ini dingin Bu, kamu pegang pahanya panas, berarti nyawa dari ujung jari ini sampai ke dengkul sudah hilang. Kalau pengalaman aku 4 jam 5 jam meninggal Pak. Karena kami ustaz ini biasa Pak gawe kami. Karena kalau nak mati pasti manggil ustaz. Wong nak mati, bawa laki bini, nak bercerian, pasti manggil ustaz. Kalau nyual tanah, Pak RT yang dipanggil. Iya ustaz lewat, mana nyual tanah manggil ustaz. Iya Pak itu biasa itu. Iya lo kasar tu lah ustaz dipanggil lo. Tapi tak apa-apa, lah bagian kami kalau. Yang jual tanah bela Pak RT, bela Pak Lurah, tak apa. Nah memang benar kan? Apa tahu lah. Dicabutlah nyawa ke sini Pak, ke sini. Cirinya, kalau kamu pegang kaki ini dingin, paha masih panas, berarti nyawa dari sini ke bawah sudah hilang Pak. Itu tidak lama itu. Tidak lama kalau pengalaman anak. Paling banten 4-5 jam, ada yang 3 jam, cepat itu prosesnya Pak. Kalau dia sudah dingin, di sini masih panas, lajulah itu Pak. Pegang kaki kamu dingin tak? Tidak pegang. Kalau dingin makanlah itu. Makan. Jadi peganglah kalau dingin makan aja. Kaki tak nyampe lagi ke rumah. Dicabutlah nyawa Rasul yang kedua Pak dari dengkul sini sampai ke pinggang. Rasul mengeluarkan kalimat yang kedua. As-shalah. Salat. Makanya kata Rasul awalu ma yuhasabu abdul yaumul qiyamati as-shalah. Baina sunnatul wa in fasada sayalkul.
Amal ibadah kamu yang pertama kali dihisab oleh Allah itu salat. Bagus salatnya, bagus amal ibadah yang lain. Rusak salatnya, rusak amal ibadah yang lain. Ayatul maut, tanda kematian. Kalau kamu pegang kakinya dingin, pahanya panas, naik mulai bu, mulai pegang paha. Kalau sudah pahanya dingin, kakinya dingin, ibu cucuk pinggangnya. Kan orang sakit kan berbaring dia, dia baring macam ini. Ibu cucuk tengahnya ini. Kalau waktu ibu masuk ke tangan tidak bisa nembus ke sana, tidak bisa nembus. Itu bu, hitungan jam bu, tidak nyampe sejam laju biasanya. Ngapo? Nyawa dari sini ke sini sudah putus. Apa cirinya? Tulang di tengah ini patah. Ini kan kita pacak main kan ada tulang nih pak, ada tulang di sini. Saya ini kan tulang ini kan. Nah, kalau kita masih hidup, kalau mati tulang ini patah pak, jadi kayak ini dia. Jadi waktu kamu nyocok itu dia nombor tulang yang patah ini tadi, nah tangan kita tuh. Kalau orang gemuk, carilah. Kalau laki kamu gemuk, suruh dia teduk. Ya kalau laki kamu gemuk, suruh dia teduk. Kamu cocok pinggangnya pak, pasti masih tembus. Kalau orang masih hidup, Tapi kalau orang meninggal dunia, cocoklah ini, tidak bakalan bisa pak. Tangan kita membentur tulang ini tadi. Jadi kalau kamu nyagong sakit, pegang kakinya sudah dingin, pahanya dingin, esa becak nak bener ya apa, masuk ke tangan kamu. Kalau sudah kamu masuk ini tidak tembus, jangan ditinggalkan lagi. Jangan tinggalkan lagi. Tapi jangan pula diomongi. Nih, Ustaz Ali laju, kalau dia dengan lagi laju. Matilah pak, tidak kamu ngomong ke dia lagi laju. Itu tanda-tanda kalau nyagong sakit. Tidak usah diomong ke. Aku praktek kalau pak, mertua aku kalau nunggu sakaratul maut. Makanya aku tahu pelajaran dalam kitab ini pak. Begitu kecocok, tak kena kepanggil bini aku. Mama, mertua, ini adik-adik aku. Baca yasin, baca yasin. Ngapu pak? Baca. Ustaz banyak nanya. Baca. Tak lama, setengah jam meninggal. Ngapu? Perjalanan proses nyawa yang ketiga. Jadi situ sini satu, sini ke sini dua. Yang ketiga dari pinggang sini sampai gor-goro pak. Tenggorokan. Kalau kita dah ajak ngomong lagi bu. Kata Rasul istighfar malam yubayir. Kalau minta ampun sebelum nyawa di kerongkongan. Kalau nyawa sudah di sini, hati guna lagi. Tidak ajak ngomong lagi. Rasul karena maksum, karena sudah diampuni dosanya, Rasul masih pacak ngomong. Apa pesan Rasul yang ketiga? As-salatu wa malakat aimanukum. Salat dan perhatikan salat orang yang ada di sekitar kamu. Ini pak pelajaran untuk bapak-bapak. Kita ini lanang pak. Salat bini, salat anak-anak kita diminta tanggung jawab. Kalau kita sebagai seorang kakak, adik kita jadi tanggung jawab kita. Kalau kita sebagai pimpinan perusahaan, karyawan-karyawati kita semasa dia kerja di jam sholat, itu tanggung jawab pimpinan. Ini kaki dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini pesan Rasul pak. As-salatu wa malakat aimanukum. Salat dan perhatikan salat wong yang ada di sekitar kamu pak. Begitu nyawa dari sini ke sini, naik dilepaskan pak. Meninggallah Rasulullah SAW. Tersiar kabar pak bahwa Rasulullah SAW meninggal dunia. Siapa yang paling pertama tidak percaya pak? Umar bin Siddiq. Sayyidina Umar pak ngangkat pedang pak. Siapa berani mengatakan Muhammad bin Abdullah meninggal dunia? Ku tebas leher juga kata Umar. Dipegang sama Abu Bakar. Umar, kita harus menerima kenyataan bahwa saat ini Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Karena Rasul meninggal, ceritanya habis, ceramah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.